Oke, tes apakah sudah terlihat ya slide materi saya? Sudah, Prof. Sudah ya. Sudah, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Ta'ala. Siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa kembali bertemu, bermuajahah, walau via virtual. Dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, walafiat, tidak ada suatu kurang apapun. Puasa, insya Allah, mudah-mudahan semuanya lancar dan selalu dalam keberkahan, pelindungan Allah Ta'ala. Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan insya Allah pada kita semuanya. Amin. Saudara sekalian, kita awali kuliah kita siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan mengantarkan kita bacaan ini kepada kelapangan hati, keterbukaan pikiran, dan kemudahan untuk kita sama-sama belajar dan mempelajari sesuatu ilmu Allah Ta'ala, insya Allah. Materi kita pertemuan yang ketiga tentang pendekatan sistem dalam pembelajaran. Kita sudah dua kali pertemuan, ya kita sudah mencoba untuk mempelajari tentang apa itu manajemen, apa itu sistem, apa itu pembelajaran, dan ketiga definisi itu tentunya akan membantu kita pada konteks di mana kita sedang mencoba untuk memahami bahwa suatu pembelajaran yang dilakukan ini ada dalam suatu sistem yang terkait satu dengan lain dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada baik secara internal di individual masing-masing personal maupun yang ada di lingkungan kita. Karena kita sedang mencoba untuk memahami bagaimana mencari suatu pola pembelajaran atau model pembelajaran yang efektif, efisien, agar tujuan pembelajaran bisa tercapai, maka kita akan mempelajari tentang beberapa pendekatan di mana kita akan dibawa ke dalam suatu knowledge yang pernah dirintis, diteliti, dan dikembangkan oleh para scholar, kelas sarjana, yang kemudian memberikan suatu tesis yang kemudian teruji menjadi suatu konsep atau teori. Ya, kita mengenal dalam suatu pendekatan dalam sistem pembelajaran ini ada beberapa teori yang nanti kita akan pelajari bersama-sama. Mungkin kita akan mengenal nanti bagaimana dalam proses pembelajaran perilaku atau behavior menjadi fokus ya dalam perubahan suatu individu. Begitu juga kita juga bisa melihat juga bagaimana ternyata latihan yang dilakukan atau kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus akan membentuk ya suatu sikap dan suatu pengetahuan yang terstruktur. Begitu juga
ada suatu pendekatan yang kita nanti akan sama-sama pelajari, eh, bagaimana memberikan suatu stimulus di dalam suatu perubahan seorang individu agar eh, dia menuju atau berubah ke arah yang diharapkan atau diinginkan ya oleh sistem. Begitu juga suatu proses pengalaman yang dilakukan oleh seorang individu juga bisa membentuk suatu pengetahuan baru dan dia bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru itu melalui sebuah proses pengalaman, melalui praktek, melalui suatu proses yang akhirnya ia akan menemukan suatu konsepsi, suatu model yang menjadi yang akhirnya bisa menjadi suatu panduan atau rujukan baik bagi dirinya maupun orang lain yang sering kita sebut sebagai sebuah best practice misalnya. Ini menarik sekali sebagai dasar untuk kita menemukan suatu pola. Apakah kemudian pola ini atau model ini atau pendekatan ini berdiri sendiri ataukah dia bisa satu dengan yang lain secara simultan bekerja bersama-sama dalam suatu pendekatan untuk membangun eh, suatu capaian proses pembelajaran yang kita inginkan. Nah, ini juga menjadi suatu pertanyaan tersendiri tentunya yang nanti kita bisa diskusikan bersama-sama. Baik, saudara sekalian, sebagai sebuah pengantar bahwa pendekatan sistem ini adalah suatu cara berpikir dan bekerja yang sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nanti dalam paparan ini kita akan bahas konsep dasar pendekatan sistemnya, manfaatnya, dan penerapannya dalam proses belajar mengajar. Ya, jadi ini adalah suatu cara berpikir dan bekerja secara sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, apa pendekatan sistem ini, bagaimana bekerja dan bagaimana dia mengaruhi pola pikir dan sekaligus cara kerja dalam suatu sistem, maka kita bisa lihat dari suatu framework ya yang eh, secara sistematis dia mendorong untuk melakukan suatu proses identifikasi masalah dan kemudian merancang intervensi dan mengevaluasi. Nah, ketika ada tiga poin penting, kata kuncinya yaitu identify terhadap problem, lalu kemudian kita memberikan suatu solusi, dan kemudian kita bisa evaluasi, maka tentunya suatu sistem bisa berubah ya sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di dalam suatu lingkungan tertentu. Jadi dia sifatnya tidak mutlak, dia sifatnya relatif, dia bisa berubah. Nah, perubahan itulah yang tentunya bisa muncul dari sumber dari sumber seperti yang saat ini kita sedang pelajari, sumbernya bisa saja dari kita, ya. Ketika kita me- mempelajarinya, mengidentifikasinya, lalu kemudian kita menemukan suatu pola yang sesuai dengan kondisi tersebut, maka kita bisa melakukan intervensi agar tujuan yang kita harapkan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Nah, manfaat dari pendekatan sistem ini adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, kenapa bisa meningkatkan kualitas pembelajaran? Karena dengan memahami sistem, maka kita bisa mendapatkan elemen-elemen dari subsistem tersebut, lalu kita bisa ukur, kita bisa evaluasi apakah
sistem atau elemen tersebut bisa kita ubah sehingga bisa berdampak ya secara positif, akseleratif terhadap capaian tujuan pembelajaran itu sendiri. Lalu kemudian kita juga bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada di dalam di dalam sistem pembelajaran kita, apakah itu SDM-nya ataukah itu fasilitas fasilitas dan infrastruktur yang tersedia misalnya, atau justru dari objek pembelajarnya itu sendiri, yaitu siswa atau mahasiswa yang menjadi objek dari proses pembelajaran. Dan kemudian meningkatkan partisipasi siswa tentunya, ya karena uh, kalau kita nanti bisa lihat dan kita bisa simpulkan seluruh pendekatan pada akhirnya membutuhkan partisipasi dari peserta didik itu sendiri. Nah, bagaimana agar peserta didik secara optimal bisa bersama-sama dengan subjek pembelajaran dan sistem yang mendukungnya bisa cepat berubah dan secara akseleratif bisa mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, ini sebuah tantangan saya kira. Uh, Lalu tentunya kita perlu memahami dan mengetahui yang dimaksud dengan subsistem dalam pendekatan sistem ini apa saja elemennya, komponennya apa saja, yaitu siswa, tentunya kurikulum, sumber daya itu adalah input. Jadi dalam suatu proses pembelajaran dan pendidikan yang menjadi input adalah siswa, kurikulum, dan sumber daya. Nah, sumber daya yang dimaksud adalah bisa saja sumber daya manusia atau bisa juga sumber daya modal, bisa juga sumber daya infrastruktur. Lalu kemudian yang kedua, proses. Komponen yang kedua adalah proses, yaitu metode pembelajaran dalam atau pengelolaan kelas. Kemudian yang ketiga, output hasil belajar. Yang keempat, umpan balik, evaluasi, dan perbaikan. Nah, ini komponen-komponen yang tentunya bisa kita jadikan sebagai objek yang bisa diintervensi untuk melakukan suatu perubahan-perubahan sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Seperti yang sekarang lagi viral bahwa di tahun ini kita akan melaksanakan ujian nasional di tingkat dasar dan menengah. Sudah diumumkan oleh Menteri Mendikbud kita, ya Prof. Abdul Mukti. Eh, Beliau menyampaikan nanti di sekitar bulan Oktober akan ada ujian nasional UN. Nah, tentunya itu akan menjadi salah satu intervensi yang masuk di sisi. Nah, ketika ada perubahan seperti itu, maka kita akan bisa melihat itu masuk ke komponen mana? Komponen input kah? Komponen proses kah? Komponen output kah? Atau komponen umpan balik? Mas Ruslaini, saya minta pendapat Mas Ruslaini. Mas Ruslaini memonitor, halo? Siap, Prof. Ah, boleh dong kasih pendapat, kira-kira pendapatnya bagaimana yang sedang diintervensi oleh Pak Menteri di komponen mana? Input kah, proses kah, output kah, atau umpan balik? Untuk Yang sedang meningkatkan, diproses ya. iya, bisa dijelaskan. Bisa Waduh. dijelaskan? Ini umpan balik. Yang sedang di ini Prof nih, umpan balik nih, evaluasi dan perbaikan. Bisa dijelaskan gimana ceritanya? Sebentar, sebentar. Oh, output hasil belajar saat itu Prof. Oke, coba Coba argumentasinya coba. gimana? Yang penting argumentasinya.
Eh, argumentasinya gimana? Kenapa ujian nasional Bentar nih. merupakan Ya, intervensi output? terkait yang kemarin Prof ya, yang masalah ujian nasional ya. Ya, Saya belum belum fokus nih. Belum baca itunya, berita-beritanya nih. oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Makasih. Ya, boleh dibantu yang lain. Siapa yang Siap, mau siap. berpendapat? Ada yang mau berpendapat? Kan balik, Pak. Saya Umpan Prof. balik, Pak. Ya, silakan. Ya, Silakan, Mas. Siap. Boleh berpendapat. Ya, ya. makasih Prof. Jadi ujian nasional yang digagas oleh Pak Menteri kita yang sekarang itu sebagai sebuah jawaban terhadap mutu pendidikan yang banyak disangsikan orang banyak, Prof. Karena untuk mengukur mutu tentu saja kan harus ada semacam data kuantitatif, ya, Prof, yang dipegang dan bisa dijelaskan secara apa ya, secara sains begitu. Nah, kenyataan dengan ditiadakan ujian nasional, maka baik di tingkat sekolah dasar maupun menengah kan tentu saja sulit untuk menjelaskan bagaimana posisi mutu kualitas pendidikan kita sebenarnya, apalagi dibandingkan dengan katakan kesertaan kita sebagai salah satu negara dari kelompok OECD ya, Prof, melalui instrumen PISA. Nah, itu menjelaskan tentang posisi kualitas pendidikan kita yang katakan jauh sekali di bawah negara-negara yang lain. Tentu saja kan ini nggak bisa dijawab eh, dengan ketiadaan data. Nah, mungkin salah satu solusi yang diambil dari sekian banyak yang akan eh, dijalankan oleh Bapak Menteri kita yang baru adalah bagaimana menghidupkan lagi asesmen, yaitu salah satunya mengukur kualitas pendidikan yang akan dimulai di bangku SMA dulu ya Prof. Itu untuk Hmm, di bulan nanti di semester 1 di tahun depan, eh, yang disebut dengan seperti ujian nasional gitu Prof. Apapun namanya ya seperti ujian nasional. Demikian Prof. Mungkin ya, pendapat saya Prof. ya, 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 bagus sekali pendapatnya ya, komprehensif eh, dan saya kira cukup bisa merepresentasikan ya dari eh, pertanyaan tadi gitu ya jawabannya. Ya, eh, pertama memang yang diintervensi adalah outputnya ya karena ingin agar proses pembelajaran yang dilakukan oleh seluruh tingkatan ini memiliki standar dan bisa diukur gitu ya. Dan tentunya nanti bisa dibandingkan dengan output yang ada di negara lain gitu. Sehingga kita bisa um, mengubah inputnya, bisa mengubah prosesnya gitu ya ketika outputnya kita bisa ketahui gitu ya. Yang kita harapkan seperti apa. Gitu. Nah, sehingga disitulah ikhtiar yang dilakukan oleh Pak Menteri untuk bisa mendapatkan informasi yang valid dengan menggunakan standar nasional, kita bisa mengukur bagaimana kualitas pendidikan di masing-masing unit atau lembaga pendidikan yang ada. Ya, lalu kemudian tentunya nanti akan ada yang berada di puncak, ada yang di rata-rata, ya ada yang di modus, ada yang di max, ada yang di min, gitu ya. Nah, ketika ada yang di min itulah pasti dibutuhkan effort yang lebih besar, butuh dukungan pendanaan yang lebih prioritas, gitu ya, untuk bisa ada kesamaan dan kesetaraan ya di dalam pendidikan, di dalam mendapatkan kualitas pendidikan. Ya, saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Menteri dengan melakukan intervensi di sisi output akan bisa nanti menarik atau mengubah input-input yang lain atau komponen-komponen yang lain secara lebih terukur gitu ya, secara lebih terukur. Oke, good.
Sekarang kita akan lihat bagaimana pendekatan-pendekatan yang dikenal di dalam sistem pembelajaran kita. Ada behavioristik, ada kognitif, ada konstruktivistik, ada system thinking, ada design thinking. Ya, jadi ada 5 pendekatan yang kita kenalkan dan nanti bisa menjadi grand teori saat kita melakukan suatu evaluasi atau metodologi pembelajaran yang ada di suatu lembaga atau suatu entitas tertentu. Oke, pertama behavioristik ya. Ini ditemukan oleh Skinner, lalu kemudian dikembangkan oleh Watson, di mana di dalam teori ini membuat suatu statement bahwa perubahan perilaku bisa diamati dan diukur. Jadi perubahan perilaku bisa diamati dan bisa diukur. Karena bisa diamati dan diukur, maka bisa dilakukan suatu intervensi. Nah, intervensinya melalui apa? Melalui sebuah proses stimulus respon. Jadi ada proses stimulus respon. Artinya bahwa dalam proses pembelajaran, gitu ya, seorang individu bisa dipengaruhi perilakunya melalui suatu tindakan memberikan apresiasi penghargaan, misalnya, atau reward, misalnya, di mana apresiasi penghargaan reward itu akan memberikan stimulus kepada seseorang untuk termotivasi lebih baik dan bisa mengubah perilaku seseorang menjadi apa yang diharapkan ya dari capaian pembelajaran itu sendiri. Itu. Nah, ini termasuk teori yang sudah cukup lama ya, yang sudah cukup lama uh, dan digunakan oleh dunia industri juga ya, digunakan oleh dunia industri. Ya di dalam dunia industri ya ketika revolusi industri yang kedua bagaimana meningkatkan produktivitas karyawan ya di uh, Eropa pada saat itu ya tahun 1930-an ya di mana pada saat itu terjadi stagnasi produksi gitu. Orang-orang itu tidak mau meningkatkan produksinya gitu. Lalu kemudian studi yang dilakukan sebetulnya di ranah industri ya bukan di pendidikan itu menemukan uh, suatu pola di mana mereka yang diberikan penghargaan lebih termotivasi dan mau bekerja lebih keras ya dibandingkan dengan mereka yang tidak mendapatkan apresiasi atau penghargaan dari hasil kerjanya. Jadi dulu itu orang bekerja itu diberikan upah sama rata, ya sama rata, sama rasa. Jadi sama gitu semua upah itu sama, buruh itu diberikan upah sama gitu. Lalu kemudian dengan pendekatan kuantitatif, mereka yang bekerja lebih hasilnya lebih banyak diberikan apresiasi yang lebih besar. Lalu kemudian ternyata mereka yang diberikan apresiasi itu bekerja lebih keras dan ternyata bisa produktivitasnya bisa meningkat. Nah, itulah menjadi teori dalam industri dan manajemen. Nah, di dalam pendidikan ternyata ada juga ya bahwa perilaku bisa dipengaruhi oleh adanya suatu stimulus respon melalui suatu reward atau penghargaan. Nah, dalam prakteknya metode pendekatan ini bisa dengan menggunakan metode drill praktek misalnya di mana seseorang bisa meningkatkan keterampilan dasarnya ya melalui sebuah uh, misalnya kalau di pendidikan itu di vokasi ya, di vokasi. Nah, di vokasi ini kan orientasinya adalah bekerja.
Nah, bekerja adalah nilai ukurnya adalah productivity ya, produktivitas itu. Nah, di situ ada drill ya, ada dilatih secara terus-menerus ya sehingga uh, skill apa itu akan menghasilkan suatu soft menjadi suatu keterampilan atau spesialisasi di bidang tertentu yang kemudian dia bisa menjadi ahli atau expert ya dalam satu bidang tertentu. Namun pendekatan ini eh, banyak yang mengkritik juga gitu ya karena pendidikan yang dilakukan dengan metode pendekatan behavioristik ini ternyata eh, menghasilkan suatu output ya di mana mereka tidak mampu berpikir secara luas, secara dimensional. Dia dia sangat fokus hanya dalam bidangnya saja, tapi biasanya dari sisi sosial, kemudian secara psikologis uh, banyak yang mengalami apa introvert, lalu kemudian sulit bergaul, lalu kemudian tidak bisa berpikir kritis gitu. Nah, banyak kelemahan-kelemahan pendekatan ini dalam model pembelajaran yang dilakukan. Nah, model ini, pendekatan ini fokus ya pada perubahan perilaku yang diamati. Jadi memang metodenya drill ya, praktek, praktek, praktek gitu ya, di drill, di drill, di drill, skill up, skill up, skill up gitu ya. Tapi tadi wawasannya jadi akhirnya tidak bisa berkembang, tidak bisa kritis karena dia setiap saat ibaratnya hanya melakukan satu pekerjaan tertentu saja. Kelebihannya efektif ya untuk meningkatkan keterampilan dasar. Efektif memang gitu ya. Itu kelebihannya. Kekurangannya tadi akan daya kreativitasnya menjadi tumpul. Uh, tapi memang sesuai tentunya dengan tujuan orientasi dari pendidikan itu sendiri ya. Kalau pendidikannya itu hanya untuk menyiapkan para pekerja, staf, buruh, operator, mungkin tepat gitu ya, mungkin tepat ya karena dia akan fokus dan akan produktif gitu ya. Tapi kalau kemudian yang diharapkan outputnya adalah menjadi anggota masyarakat yang kritis, memiliki wawasan yang luas, tentunya hal itu menjadi tertutup ya dengan pendekatan ini. Lalu kemudian kognitif. Pendekatan kognitif ini uh, menekankan pada proses mental, kognitif ya, dikembangkan oleh Jean and Brunner. Dia menekankan pada pengalaman dan penemuan dalam proses belajar. Jadi seorang siswa atau peserta atau pembelajar dia mendapatkan pengetahuan melalui aktivitas yang dia lakukan sendiri dari suatu proses pekerjaan dan pengalaman yang dilakukannya. Bagaimana dia bisa menemukan berbagai pengalaman itu yang kemudian membangun pengetahuan, ya, membangun knowledge yang tentunya akan menjadi bagian atau cara berpikir dan bertindak uh, dari si pembelajar tersebut, gitu ya. Nah, pendekatan kognitif ini sering digunakan dalam metode pembelajaran yang menekankan pada eksperimen. Nah, makanya cukup berbeda ya antara output proses pembelajaran misalnya di negara-negara Skandinavia atau di Australia misalnya ya dengan negara-negara Asia ya, seperti Korea misalnya atau seperti di Asia Tenggara di India misalnya. Ya di eh, negara-negara yang memberikan kebebasan kepada para peserta belajar untuk mendapatkan pengalamannya masing-masing, biasanya daya inovasi dan kreasinya lebih tinggi, ya lebih besar dibandingkan dengan yang menggunakan misalnya model pembelajaran behavioristik tadi. Nah,
Nah, kreativitas dan inovasi itu yang sebetulnya menjadi sumber dari perubahan. Nah, nanti kita akan bisa diskusikan apakah perlu ada kombinasi ini ataukah memang kita nanti akan fokus ketika mempraktekkan di dalam suatu lembaga pendidikan. Nah, pendekatan kognitif ini menekankan proses ya mental. Contohnya misalnya penemuan dan eksperimen. Kelebihannya meningkatkan pemikiran kritis. Ada kelebihannya. Kekurangannya butuh waktu yang banyak ya. Butuh waktu yang banyak. Nah, nanti kita bisa diskusikan ini akan sangat efektif kalau diterapkan di mana anggota keluarga, terutama peserta didik ini sudah cukup well educated ya, di mana yang namanya belajar tidak hanya di bangku sekolah, tapi juga di rumah, termasuk di rumah ya, ibu, bapak ya, ayahnya begitu menjadi bagian dari pembelajar dan cukup intensif dalam mendampingi anak-anak mereka. Ya, ini akan menjadi efektif ya, seperti yang mungkin terjadi di negara-negara Skandinavia atau di Australia. Di Australia juga sama. Dia mengembangkan proses pembelajaran dengan mengembangkan sisi kognitifnya. Lalu kemudian yang ketiga, konstruktivistik. Ya, konstruktivistik ini fokusnya pada proses membangun pengetahuan secara aktif melalui pengalaman dan interaksi sosial. Ini adalah pengembangan dari pendekatan sebelumnya. Ya, dalam pendekatan ini dikatakan bahwa pengetahuan tidak diterima secara pasif. Jadi proses mendapatkan pengetahuan itu dialami dan dilakukan bersama dengan peserta didik. Bedanya kalau di pendekatan sebelumnya, misalnya di behavioristik, itu kan pada metode penghafalan ya, metode penghafalan. Kalau di kognitif itu sudah terlibat ya, sudah terlibat dalam proses pembelajaran secara aktif. Nah, di konstruktivistik ini guru berperan sebagai fasilitator saja karena si peserta pembelajar ini akan membangun sendiri melalui diskusi, kolaborasi, dan melakukan refleksi. Nah, lagi-lagi ini membutuhkan peserta didik ya yang memang sudah disiapkan secara secara kolaboratif dengan orang tua tentunya ya. Jadi sudah ada pembekalan dan dari keluarga yang memang sudah menyiapkan dengan baik. Ini akan efektif. Nah, pendekatan konstruktivis ini uh, menjadi basis ya dalam pengembangan kurikulum misalnya PBL ya, problem based learning misalnya, atau pembelajaran berbasis proyek misalnya. Nah, itu akan tepat karena uh, si pembelajar akan bisa kritis, bisa menghasilkan suatu inovasi dan pengalaman nyata ya dari proses pembelajaran yang dilakukan. Konstruktivistik ini ada kelebihannya ya. Kelebihannya meningkatkan keterampilan kritis dan kreatif, tapi kekurangannya hampir sama juga ya dengan kognitif yaitu memerlukan sumber daya yang lebih banyak. Ya, sumber daya yang lebih banyak. Kalau tadi membutuhkan waktu yang lebih panjang, kalau ini memerlukan sumber daya yang lebih banyak artinya butuh infrastruktur ya ekosistem ekosistem yang mendukung fasilitas yang memadai. Ini baru bisa akan terbentuk. Kemudian ada sistem thinking. Ya, sistem thinking ini melibatkan analisis sistemik terhadap proses belajar, di mana dipandang sebagai suatu sistem yang kompleks, yang saling terkait seperti siswa, guru, kurikulum, dan lingkungan belajar. Jadi dalam bagaimana membangun sebuah berpikir dalam satu sistem ketika kita akan melakukan intervensi pada proses pembelajaran agar efektif dan efisien, maka kita akan melihat kita nggak bisa melakukan suatu intervensi secara parsial, tapi harus dilakukan secara bersama-sama ya melalui
titik-titik simpul di siswa, di guru, kemudian kurikulum dan di lingkungan. Lalu guru sebagai apa? Guru berperan sebagai desainer sistem yang akan membantu memberikan jalan, memberikan ruang, memberikan arahan, guidance kepada pemangku kepentingan, ya seperti siswanya sendiri, kemudian gimana kurikulum nanti yang akan dikembangkan, itu guru memegang peran uh, sentral di dalam uh, sistem thinking ini. Nah, dalam pendekatan sistem thinking ini, siswa memahami keterkaitan antara berbagai komponen dan mengembangkan keterampilan berpikir secara sistemik. Ini bisa membantu siswa ketika guru misalnya mengubah kurikulum, tapi tidak hanya kurikulum aja yang diubah, tapi juga gurunya sendiri dibekali gitu ya dengan kurikulum yang dimaksud, lalu kemudian sarana prasarana juga disesuaikan gitu dengan pengembangan kurikulum tersebut gitu ya. Nah, disitulah nanti siswa sebagai objek studi akan uh, merasa dia tidak merasa berubah ya. Sebetulnya dia sedang berubah karena dia berada dalam suatu perubahan besar. Ya, guru-gurunya berubah, lingkungan belajarnya berubah, kurikulumnya berubah. Dia nggak merasa, nggak terasa bahwa dia sedang berubah sebetulnya. Nah, itulah sistem di mana perubahan terlihat ya tidak terasa, namun sebetulnya sedang ada suatu perubahan yang besar. Ya, seperti kondisi saat ini, sebetulnya kondisi saat ini juga sebagai sebuah titik awal eh, dalam suatu perubahan besar ya, mm, kalau arah perubahannya itu benar gitu ya. Ini kalau kita lihat kemarin yang cukup viral ya, Cak Nun gitu ya, omongannya Cak Nun itu bahwa tahun depan di bulan ketiga gitu ya, di bulan ketiga Menteri Keuangan kita akan mengajukan pengunduran diri. Wah, ini uh, kalau di kalangan komunitas tertentu memang Canon ini dianggap memiliki kelebihan indera keenam katanya, supranatural gitu ya. Tapi sebetulnya dia basisnya data juga ya. Canon ini cukup uh, cerdas memang, orangnya cerdas gitu. Ya, bisa melihat data gitu ya, data hutang kita berapa saat ini gitu ya, hutang. Lalu kemudian di secara global eh, perekonomian sedang decline, ya. Lalu kemudian negara-negara besar, terutama Amerika juga sedang membutuhkan dana yang sangat luar biasa untuk melakukan recovery dari dari kondisi musibah kebakaran yang luar biasa itu, ya sehingga Indonesia sulit untuk mendapatkan pinjaman baru, ya. Sementara untuk membayar cicilan juga ya 1 tahun itu 800 triliun gitu ya. Bunganya eh, bunganya sendiri eh, sekitar 200 triliun gitu ya. Jadi eh, sementara APBN kita tidak cukup. Kita defisit sekitar 470 triliun setiap tahunnya. Wah, gimana ceritanya eh, mau bayar hutang gitu ya. Sementara pendapatan pajak aja kurang ya untuk menutup anggaran anggaran kita dalam 1 tahun gitu. Ya tidak ada pilihan lain. Pilihannya adalah ikat pinggang gitu ya, mengencangkan ikat pinggang itu. Makanya ada efisiensi di mana-mana gitu. Nah, kita sendiri ini kalau tidak mulai berpikir efisiensi, hati-hati juga ya. Mungkin mulai akan ada pendapatan-pendapatan yang mulai berkurang gitu ya. Nah, ini juga perlu ada pola penyesuaian ya, pola adaptasi yang saya kira
hanya bagi orang yang berpikir sajalah yang akan bersiap diri lebih baik ya dibandingkan mereka yang mungkin hanya terkaget-kaget gitu ya, tiba-tiba ter-PHK gitu ya. Dia kaget ter-PHK gitu. Padahal proses PHK itu akan panjang tuh prosesnya ya dari mulai perusahaan kesulitan cash flow-nya, lalu kemudian sudah mulai membayar gajinya sudah mulai tidak tepat waktu. Nah, ini kalau bagi yang berpikir ya udah harus mulai siap-siap gitu ya. Siap-siap nih berapa bulan lagi masih bisa bertahan gitu. Ya ceritanya kemana ini kok jadi ke situ. Oke, eh, berikutnya adalah design thinking. Oh ya, sistem thinking mengidentifikasi keterkaitan antar komponen tadi ya. Jadi ketika kita ingin mendesain suatu perubahan dalam proses pembelajaran maka kita tidak bisa hanya satu komponen saja, tapi akan melibatkan banyak komponen yang lain. Itulah pendekatan yang sistemik. Ya kelebihannya tadi ya, sistemik tadi, kemudian kekurangannya perlu analisis yang mendalam memang. Jadi ini tidak mudah, ya perlu analisis yang mendalam. Nah, ini kalau menjadi suatu disertasi bagus ya. Nah, karena analisnya akan deep gitu ya. Akan deep. Lalu gunakan pendekatan kuantitatif. Nah, itu akan lebih canggih lagi. Ya. Karena pendekatan kuantitatif akan bisa mengukur seberapa eh, seberapa dalam intervensi yang akan dilakukan. Lalu kemudian juga bisa akan dihitung berapa nilai investasi ya. Karena setiap kali ada perubahan pasti ada investasi baru. Akan ada eh, kebutuhan baru ya untuk melakukan perubahan. Nah, itu juga bisa diukur budgetingnya, misalnya menggunakan pendekatan budgeting, bisa juga. Nah, berikutnya adalah design thinking. Eh, ya, pendekatan ini melibatkan proses kreatif dan inovatif. Dalam pendekatan ini, siswa diharapkan dapat mengembangkan keterampilan berpikir kreatif dan inovatif melalui proses empati, ideasi, prototipe, dan pengujian. Ya, ini pendekatan ini cukup advance ya, cukup advance. Dan biasanya ini muncul di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi yang mengandalkan kreativitas dan inovasi ya, seperti di sekolah-sekolah teknik ya, seperti di ITB misalnya, gitu ya. Ya, bagaimana eh, dia memang sengaja membangun ruang bagi para peserta didik ya, para mahasiswa untuk menghasilkan suatu temuan-temuan baru melalui sebuah proses sebuah proses pembelajaran yang melibatkan mahasiswa secara langsung ya di dalam laboratorium-laboratorium. Nah, disitulah dia akan mendapatkan pengalaman. Jadi, design thinking ini kalau kita telusur pendekatan sebelumnya merupakan gabungan ya dari pendekatan kognitif ya, kemudian pendekatan konstruktivitis dan sistem thinking gitu. Nah, ini menghasilkan suatu design thinking. Nah, design thinking ini sekarang menjadi andalan ya bagi negara-negara maju ya untuk menyiapkan generasi mereka agar bisa beradaptasi dengan cepat eh, dengan teknologi digital ya. Nah, itu yang eh, mungkin kita masih tertinggal kaitannya dengan pengembangan teknologi. Nah, design thinking ini ada kelebihannya ya, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Kekurangannya memerlukan kemampuan analisis yang tinggi. Jadi tidak semua bisa mengikuti ini ya, kecuali mereka-mereka yang memang memiliki IQ yang tinggi, ya memiliki ya hanya pilihan-pilihan lah ya.
Ya, seperti yang kalau bisa masuk ke ITB gini kan pilihan dia, mulai SMP-nya sudah kelihatan, SMA-nya sudah kelihatan gitu ya, ranking di kelasnya masing-masing gitu. Lalu kemudian masuk ke sekolah tersebut ya, ke universitas tersebut. Nah, dia sudah memiliki eh, bekal yang cukup memadai untuk mendapatkan suatu lingkungan proses pembelajaran yang berbasis pada design thinking ini. Nah, berikutnya adalah analisis komparatif. Ya, analisis komparatif. Kita memahami bahwa dalam satu pendekatan sistem yang tadi kita sudah sebutkan satu persatu tadi, masing-masing ada kelebihan dan ada kekurangannya. Nah, pendekatan uh, behavior misalnya itu akan sangat cocok untuk keterampilan dasar, tapi kurang memperhatikan proses berpikir kritis. Sementara pendekatan kognitif dan konstruktivistis lebih menekankan pada proses berpikir kritis, tapi perlu waktu dan perlu sumber daya yang besar. Artinya tidak hanya sekedar waktu, tapi juga butuh resources yang besar. Nah, resources ini biasanya kaitannya dengan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana, gitu. Nah, lagi-lagi keterbatasan di sekolah-sekolah kita tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai. Ya, sehingga tentunya ini hanya bisa dijalankan di lembaga-lembaga tertentu. Nah, pendekatan sistem thinking dan design thinking membantu siswa memahami keterkaitan antara komponen sistem dan mengembangkan keterampilan berpikir kreatif dan inovatif. Namun, kedua pendekatan ini memerlukan kemampuan analisis dan sintesis yang tinggi. Nah, berarti butuh tadi uh, butuh input yang berkualitas, betul gitu ya, butuh input yang berkualitas. Ya, wajarlah misalnya sekolah-sekolah yang sekarang lagi diburu ya oleh anak-anak SMP misalnya kayak uh, sekolah TN ya Taruna Nusantara misalnya ya wajar kalau kemudian output mereka mampu memasuki 99% ke perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia ya karena inputnya aja sudah sangat selektif sekali gitu ya. Atau misalnya di MAN IC misalnya ya, di MAN IC kenapa eh, mereka diburu karena outputnya ternyata bisa masuk ke perguruan tinggi ternama hampir 99% bisa diterima di perguruan tinggi negeri dengan kualitas sangat baik atau unggul. Nah, kalau kita lihat proses pembelajaran mereka sangat berbeda ya dengan yang dilakukan di sekolah-sekolah umum ya pada umumnya gitu. Ya, mereka mempelajari keagamaan, ilmu keagamaan dan sekaligus ilmu umum dalam secara hybrid ya dalam kurikulum yang dikembangkan. Lalu kemudian model transformasi dan model delivery materinya juga berbeda ya dengan sekolah pada umumnya gitu. Ya karena memiliki input yang sangat baik sehingga ketika bicara pengembangan kurikulum berbasis problem atau PBL yang dikembangkan di MANIC misalnya, ya efektif bisa berjalan gitu. Ya karena memang didesain seperti itu. Ya jadi ini uh, sangat ditentukan ya dengan inputnya, dengan prosesnya, ya dengan outputnya maupun sistem evaluasi yang akan dijalankan. Baik, secara keseluruhan penerapan pendekatan sistem ini mengikuti langkah-langkah seperti analisis kebutuhan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Jadi secara keseluruhan untuk menentukan pendekatan mana yang relevan dalam suatu institusi atau lembaga butuh yang namanya analisis ya, analisis kebutuhan. Jadi nggak bisa juga ya serta-merta misalnya ada sekolah di satu tempat misalnya, lalu kemudian dipaksakan dengan menggunakan pendekatan
design thinking misalnya, atau dengan menggunakan pendekatan konstruktivitis misalnya, atau pendekatan kognitif misalnya. Ya tentunya kita akan lihat komponen-komponen yang ada di lembaga tersebut apakah memenuhi atau tidak gitu. Lalu kemudian kalau sudah kita analisis baru bicara tentang perencanaan. Perencanaan berarti kita menentukan pendekatan yang akan kita gunakan, lalu kemudian kita jalankan, terakhir kita evaluasi apakah sudah sesuai, apakah ada yang perlu diperbaiki. Nah, disitulah nanti akan terjadi perbaikan secara terus-menerus. Akhirnya kita akan menemukan suatu model yang sesuai dan paling sesuai dengan kondisi yang ada di lembaga tersebut. Baik, saudara sekalian, terakhir adalah bicara tentang tantangan ya. Terakhir bicara tentang tantangan. Eh, oh ya, ini masih ada materi sedikit. Contoh penerapannya, ya contoh penerapannya nanti bisa dielaborasi ya, bisa dielaborasi. Atau mungkin dari eh, teman-teman mahasiswa yang ada di sini ada pengalaman mungkin ketika di suatu lembaga atau saat ini sedang mengelola suatu lembaga, mengubah suatu kondisi lembaga yang tadinya mungkin dianggap termasuk underestimate, lalu kemudian uh, bisa berubah menjadi sekolah unggulan misalnya. Silakan kalau ada yang mau berbagi pengalaman dari teman-teman mahasiswa, Mas Zainal atau ada yang lain, Mas Tommy. Mas Tommy di mana Mas Tommy? Tommy Nur Di Akbar, SMA daerah Tangerang Selatan, Prof. Tangerang Selatan. SMA apa kalau boleh tahu? Ya, SMA Khalifa IMS Bintaro. Prof, izin menambahkan, Prof. Oh, boleh, boleh. Mangga. Sebetulnya desain pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis itu sudah dilakukan di Indonesia, Prof. Hmm. Dengan munculnya eh, CBSA itu loh, Prof. Hmm. Dulu kan waktu belajar zaman tahun antara 80 sampai 90 itu kan lebih dominan lebih dominan pada, maaf, Prof, baterainya mau lowbat. Lebih dominan pada gurunya yang memberikan materi, sedangkan siswa hanya mendengarkan saja. Tapi dengan terbitnya kurikulum yang menurut saya untuk mengubah eh, berpikir atau mindset siswa itu adanya munculnya kurikulum CBSA. Itu sudah dimulai untuk berpikir kritis, Prof. Hmm. Iya, setuju ya. Jadi cara belajar siswa aktif ya, CPSA. Ya dulu cukup ini juga ya, apa namanya, banyak perubahan terutama di infrastruktur dan sarana prasarana ya. Jadi membuat modul. Jadi memang betul modul-modul pembelajaran itu muncul ketika CPSA itu ya. Ada modul praktek, ada modul diktat, ya ada modul yang digunakan untuk guru, ada modul yang digunakan untuk siswa, gitu. Bahkan ada modul yang untuk pendampingan para orang tua, gitu. Jadi butuh apa namanya effort yang besar ya. Ya, saya kira itu juga menurut saya outputnya sangat baik kok ya. Mungkin saya termasuk termasuk ini juga ya, termasuk termasuk korban Yang ikut, CPSA juga. Prof. Ya, termasuk korban CBSA. Karena saya masih ingat itu dikasih modul-modul buat ngisi gitu, buat nulis gitu, buat buat tugas gitu. Dulu nggak ada itu, ya kayak kayak gitu itu. Nah, iya, Mas Yanal, makasih inputnya, makasih. Mungkin saya tambahkan sedikit Pak Prof. Ya, Mas Gun, mangga. Ya, jadi dari
apa yang sudah disampaikan oleh Pak Prof. Mohon izin pengalaman dan apa yang sudah pernah saya jalankan ketika saya di SMK itu adalah kejuruan dari bagaimana untuk membuat siswa itu bisa kritis dari pola kepemimpinan manajerial itu yang perlu untuk menerapkan kepada gurunya. Artinya supaya apa yang kita dapatkan daripada untuk pengembangan sekolah, kolaborasi antara guru dengan orang tua maupun dengan siswa, stakeholder yang ada di situ, maka perkembangan suatu lembaga itu dia jalan dengan baik dan siswanya dapat mampu untuk mencerdaskan dia dan memiliki komitmen untuk bagaimana sekolah itu siswa itu bisa berkembang, maka yang pada intinya adalah gurunya yang mampu untuk harus bisa berkompetensi untuk mencerdaskan anak-anak itu. Pola pola perubahan daripada instansi itu adalah manajerial daripada suatu kepemimpinan. Itu yang sangat penting bagi kita. Kalau apabila sekolah itu tidak berkembang, maka sistem yang dibangun oleh pendidikan di dalam sekolah itu tidak akan berkembang. Karena kalau ini SMK, ini kalau bicara tentang SMK berarti kejuruan keterampilan, keahlian, maka disitulah letaknya untuk perubahan sifat kritis daripada siswa itu perlu ditingkatkan. Mungkin itu dari saya, Pak Prof. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Mas Gun. Saya sepakat eh, bahwa memang betul sekali bagaimana manajemen dan manajerial itu sangat berpengaruh ya terhadap eh, proses dan metode pembelajaran yang ada di dalam suatu institusi atau lembaga. Ditambah lagi dengan leadership begitu ya, ditambah lagi dengan leadership akan makin memperkuat positioning dari lembaga yang bersangkutan. Nah, jadi sebetulnya uh, semua lembaga memiliki potensi untuk bisa bertumbuh, untuk bisa maju, untuk bisa berkembang dan menjadi unggul sebetulnya. Ya, asal tadi ada satu leadership yang kuat, lalu kemudian mau mengubah ya sistem pembelajaran ya dengan menggunakan pendekatan tertentu, tentunya yang sesuai, maka institusi akan dengan sendirinya akan bisa bergerak berubah ke arah yang diinginkan. Nah, disinilah sebetulnya keterampilan yang diperlukan oleh seorang calon doktor, gitu ya, Bapak Ibu sekalian, mestinya akan memiliki kemampuan itu nantinya. Ya, jadi tidak hanya membawa sekedar selembar kertas ijazah gitu, ya, tapi mampu bisa menganalisis, ya, kemudian memberikan suatu alternatif solusi untuk perubahan di dalam suatu sistem manajemen, sistem pembelajaran yang pada akhirnya bisa melakukan perubahan ya, minimal perubahan itu terjadi pada satu institusi atau entitas dan akan bisa maksimal kalau kemudian kita menjadi bagian dari proses pengambil kebijakan pendidikan misalnya ya, baik itu di level dasar, menengah atau pendidikan tinggi. Wah, itu sangat berdampak sekali. Ya, kita harapkan lulusan-lulusan kita bisa memberikan perubahan itu ya di tengah-tengah masyarakat dengan keilmuan dan pengetahuan yang dimilikinya. Ya, makanya kita sekarang ini waktu yang tepat untuk mengasah itu. Ya, makanya izin juga ya, saya mungkin di antara dosen saya nggak tahu ya. Saya yang paling banyak memberikan pekerjaan sebetulnya ke dosen, ke mahasiswa. Ya, bukan karena apa uh, ingin ngerjain, bukan gitu. Karena dengan kita sering apa melakukan analisis, kita sering mengerjakan sesuatu tugas, itu dengan sendirinya kita dituntut untuk membaca kembali, untuk kemudian menggunakan
anak pisau analisis kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan gitu ya. Nah, jadi nanti juga ya setiap eh, selesai ini selesai ini mohon tetap mengerjakan kuis ya. Kuis selalu saya insya Allah sediakan untuk mengukur pemahaman kita, pengetahuan kita, dan kemudian kita kembangkan ke dalam analisis ya, ke dalam analisis. Maka ada tugas untuk membuat karya tulis ya, tugas untuk membuat karya tulis. Diharapkan nanti bisa dikumpulkan di bulan depan tanggal 15. Jadi 15 hari cukup lah ya, bisa muncul naskah. Nanti kita perbaikan, lakukan perbaikan-perbaikan, eh, lalu kita submit ya ke jurnal. Ya, kita harapkan menjadi karya kita ya, menjadi karya Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya untuk satu prestasi karya kita bisa terpublikasi. Ya, ya baik, sekalian, saya kira pemaparan sudah cukup ya. Mungkin untuk lain-lainnya bisa kita buka tanya jawab. Ada yang mungkin ingin berbagi atau ingin menanyakan atau silakan, ada ruang. Prof, izin bertanya, Prof. Ya, silakan, Mas Kosim. Baik, Prof, izin bertanya terkait juga tentang manajemen sistem ya pembelajaran. Kebetulan saya bekerja di salah satu tempat diklat ya, dan kebetulan kami ini akan berkolaborasi dengan Kementerian Sosial, di mana eh, kemungkinan targetnya adalah para penyuluh sosial dan pekerja sosial seperti itu yang se-Indonesia kurang lebih totalnya ada estimasinya di 34.000 seperti itu. Dan ternyata eh, pada tahun 2025 ini sesuai dengan Impres nomor 1 tentang efisiensi, maka pembelajaran itu yang awalnya diagendakan secara luring menjadi full daring seperti itu. Ada kekhawatiran di kami sebagai eh, apa namanya ya panitia penyelenggara diklat seperti ya atau kami penyelenggara diklat itu terkait dengan kualitas atau penjaminan mutu yang ternyata mungkin akan eh, berbeda gitu ya dari tahun-tahun sebelumnya yang memang dilaksanakan secara luring seperti itu. Kami memang sudah menyiapkan ya beberapa model-model pembelajaran termasuk juga LMS-nya gitu ya agar mungkin para peserta ini tidak tricky gitu. Tricky bagaimana? Mungkin dalam 32 JP yang akan disampaikan itu dalam LMS dia bisa selesaikan dalam waktu 1 hari seperti itu. Atau mungkin penugasan-penugasan yang menggunakan cara-cara yang mungkin juga tadi saya bilang ya agak tricky gitu ya. Nah, eh, menurut pandangan Prof mungkin yang sebagai praktisi pendidikan juga sebagai pendidik gitu ya, bagaimana Prof pembelajaran andragogi yang bisa saya coba tampilkan ya, saya munculkan dalam LMS ini pun juga tidak mempengaruhi dengan kualitas seperti itu, Prof. Walaupun memang ya kita tidak mungkin ya dalam artian berharap perfect gitu ya terkait dengan mulai dari perencanaan, need analysisnya itu sampai muncul outcome gitu ya. Outcome di kami ini adanya aktualisasi gitu ya dampak dari pasca pelatihan yang kurang lebih 1 bulan diberikan seperti itu untuk buat project. Nah, itulah Prof yang masih kami khawatirkan terkait dengan penjaminan mutunya dalam pembelajaran melalui LMS yang mungkin dirasa kualitasnya berbeda seperti itu Prof. Nah, kira-kira kiat-kiat apa nih Prof yang bisa mungkin ya akan saya cantumkan dalam pembelajaran di situ sehingga outcome-nya itu juga baik gitu ya. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih Mas Kosim. Di pusat atau di daerah, Mas? Pusdiklatnya. Di pusat Prof. Oh, di pusat. Di mana Kemensos? Iya Prof. Uh, Berkolaborasi dengan Kemensos. Kolaborasi dan Kemensos.
Oke, baik. Ya, ini tantangan ya. Memang kondisi saat ini hampir semuanya ya efisiensi dilakukan. Kami juga baru kemarin sempat ada MOU yang tinggal signing gitu dengan PIP ya, dengan Pusat Investasi Pemerintah. Tiba-tiba cancel dan berubah metodenya sama persis. Jadi yang tadinya luring menjadi daring gitu, menjadi online. Nah, sebetulnya yang menjadi tantangan di dalam proses pembelajaran daring seperti ini adalah pengalaman ya, proses pengalaman belajar ya, proses pengalaman belajar. Nah, proses pengalaman belajar ini bisa didapatkan dari berbagai fasilitas link dan proses aktualisasi di dalam aktivitas masing-masing peserta pembelajar. Itu sangat tergantung, ya sangat tergantung ya, depend on activities. Karena kalau hanya virtual, pasti yang terinformasikan adalah hanya sekedar informasi saja, informasi dan aliran data dan aliran informasi saja yang mengalir. Tapi kaitannya nanti dengan dampak terhadap peserta ajar, ini akan sangat tergantung seberapa peserta ajar ini beraktivitas. Beraktivitas itu misalnya dia bisa mengeklik link untuk bisa memahami dan mengetahui informasi secara lebih mendalam misalnya. Lalu kemudian dia bisa bersimulasi misalnya dengan menggunakan aktivitas digital atau aktivitas fasilitas yang mereka miliki masing-masing ya di apa di ruang belajar mereka masing-masing di rumahnya maksudnya atau di kantor mereka masing-masing gitu. Itu akan sangat dipengaruhi oleh itu. Makanya yang perlu dipersiapkan adalah di modul pembelajarannya. Nah, modul pembelajaran yang cukup baik menurut saya, kita bisa belajar dengan UT, Mas Kosim. Kita bisa belajar dengan UT. Di UT itu, Baik, Prof. PJJ-nya, Prof ya. ya PJJ-nya ya. PJJ-nya, betul, PJJ-nya. Itu dia mendesain modul itu cukup komprehensif, yang menurut saya. Ya, sangat komprehensif ya. Tidak cukup menurut saya sudah pada sangat ya, sangat komprehensif. Jadi kebetulan saya juga termasuk tim uh, yang menyusun dan harus melalui proses diklat dulu tuh. Ya proses diklat dulu, pelatihan dulu, ya bagaimana struktur modul itu dibangun. Yang kemudian tidak hanya melakukan transformasi informasi saja, tapi juga transformasi aktivitas. Ya lewat tadi, lewat apa link, kemudian juga lewat case, kemudian lewat penugasan gitu. Ya semuanya digunakan. Dan saya lihat output dari OT juga tidak jelek-jelek amat sih, lumayan menurut saya. Ya karena saya juga punya beberapa, ya mungkin perlu ada survei ya kalau kita bisa mengatakan itu bagus dan berkualitas. Tapi at least saya temukan mereka yang lulusan UT kualitas lu bagus gitu ya. Misalnya saya punya rekan kerja juga lulusan UT juga bagus gitu. Jadi memang proses pembelajarannya memang sengaja dirancang ya, sengaja dirancang dengan uh, modul yang cukup komprehensif ya, yang sangat komprehensif. Nah sebetulnya Baik, baik. ini pengalaman itu sebetulnya mau saya coba terapkan. Ya, saya coba terapkan di sini. Makanya setiap kali ada ini saya perlu saja perlu berlatih, lalu kemudian nanti ngikuti ada tugas itu. Itu untuk mendapatkan pengalaman, untuk mendapatkan pengalaman pembelajaran. Nah, yang belum saya selesai di mata kuliah ini adalah menyusun modul dan diktatnya yang belum selesai. Saya belum selesai, tapi kelas satunya udah selesai. Saya pegang manajemen strategik dan kebijakan pendidikan Islam. Nah, itu saya udah menghasilkan buku tuh, satu buku dan modul. Nah, ini mudah-mudahan kelas ini juga sedang saya susun tapi belum selesai. Ya, karena di dalam modul Baik. itu nanti ada link-link itu yang bisa kita misalnya gini, ingin mendalami tentang teori behavioristik misalnya.
Nah, itu diklik itu nanti akan mengeksplor itu, mengeksplor kemudian bisa mendapatkan informasi studi kasus gitu. Nah, memang itu akan kembali kepada mahasiswa ya, sejauh mana uh, curious-nya itu muncul ya, rasa keingintahunya itu muncul. Nah, ini sangat tergantung juga nanti dengan curiosity dari mahasiswa. Ya, makasih Mas Kosim. Sementara itu yang bisa kita share. Jadi Baik, tantangan terima kasih Prof. modul. Ya, sama-sama. Memang agak menarik ya dalam artian juga sebelumnya kami melibatkan psikolog Prof karena ada kegiatan outbound sebetulnya untuk apa team building gitu ya termasuk itu sehingga itu hilang gitu Hmm, menjadi daring dan itu yang ya. jadi menarik makanya yang tadi Prof sampaikan memang jadinya kita ada cukup banyak modul yang disusun gitu ya Hmm, apalagi untuk diklat ini kan yang tadi saya sampaikan itu diklat yang biasa kita juga mengolah diklat untuk TOT-nya nah saat diklat TOT-nya itu juga malah lebih repot lagi karena mereka kan harus mengajar gitu ya dan perlu ada micro teaching dan lain sebagainya untuk penguatan terhadap pengajarnya seperti itu, Prof. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Insight-nya untuk saya yang nantinya juga bisa bermanfaat di dalam kerjaan saya ya. Gitu. Terima Amin, kasih, Prof. amin, amin. Ya, makasih Mas atas pertanyaannya yang mungkin bermanfaat juga bagi yang lain. Baik, mungkin ada yang lain yang ingin ditanyakan. Mungkin kalau ibu-ibu biasanya sudah siap-siap nih ya, siap-siap masuk ke dapur nih. eh Gimana Mbak Raudah, sudah selesai tugasnya? Eh, yang esai kan ternyata nggak ada ya, Prof. Ya, Saya, belum, belum ini, belum kita buka. Ini nanti ini kita buka nih. Eh, ya, Tugas sih, tugas menyusun artikel ya, tugas menyusun ya, artikel. Prof. Ya, Ya, Prof. Saya panik soalnya nggak muncul. Saya bilang ada. Prof, ya. untuk artikelnya judulnya bebas ya, Prof? Eh, Nanti saya coba ini ya. Kalau di kelas 11 sih minta ditentukan itu ya. Tapi silakan mungkin ada punya ide. Tapi jelas ruang lingkupnya terkait dengan materi topik kita ya. Itu di apa pedoman itu sudah saya share. Itu ruang lingkup materinya sudah ada di situ. Tapi nanti secara detail saya coba ini juga sih kasihkan option ya, option biar tidak kemana-mana. Takutnya topiknya nanti tidak sesuai dengan tema kita gitu. Ya, Mas Zainal, nanti saya coba batasi ruang lingkupnya biar fokus ke ini. Ya, betul. Ya, Sepakati. Ya, ya, Oh, Prof izin, Prof itu dalam modulnya pada poin satu judul artikel panjang judul tidak lebih dari 10 kata, tetapi pada format penulisan panjang judul tidak lebih dari 15 kata, Prof. ya antara maksimal 15 ya, maksimal 15. Tapi presisi sebetulnya di 15 ya. Kalau di untuk Scopus itu di 10 ya 10 kata. Ya, tapi masih ada toleransi sampai 15 kata. Baik, saya Prof. Terima kasih. Terima kasih. Prof izin mau tanya. Ya, silakan. Ya, eh, pertanyaan saya sebenarnya agak kebalik sama pertanyaannya Pak Kosim. Ya. Jadi eh, sebenarnya saya itu memang sedang ada wacana untuk mengembangkan semacam apa ya mungkin disebut rumah belajar juga bukan rumah belajar tapi disebut lembaga training juga sepertinya masih terlalu besar gitu ya Prof. Karena basisnya ini memang awalnya dari komunitas lalu kemudian saya mau menseriuskan itu Prof. Gitu. Saya mau bidang saya itu bukan pendidikan, bidang saya itu di data science kebetulan background saya. Dan sebenarnya menurut saya topiknya ini berdasarkan pengalaman itu bisa dipakai apapun backgroundnya gitu. Seperti sekarang juga kan kita banyak menggunakan produk-produk DS walaupun itu tidak berkaitan dengan IT sama sekali bidangnya gitu. Mau jadi rencana saya memang ada keinginan untuk membangun itu Prof gitu. Nah, tapi kemudian saya itu sebenarnya jadi terfikirkan apakah saya
harus mulai dari online atau saya coba mulai dari offline gitu. Kalau online itu pertimbangannya karena memang komunitas saya itu basisnya mulainya dari online. Jadi audiensnya itu tuh scatter di mana-mana gitu, Prof. Nah, kalau offline, saya merasa engagementnya akan lebih dapat. Karena biasanya kalau offline itu antara trainer dan trainee pun itu ada intensitas interaksinya begitu, Prof. Nah, saya mungkin ingin bertanya kalau menurut Prof sendiri eh, akan lebih baik pendekatannya online dulu atau offline dulu, karena ini juga masih starting banget, Prof. Masih early banget seperti itu, Prof. Dan untuk pendekatan pembelajarannya kalau menurut Prof itu eh, baiknya yang mana? Untuk usia kan berarti usia-usia fresh grade sampai kemudian karir switcher gitu, Prof. Jadi akan ada kemungkinan juga secara usia itu memang sudah experience tapi melakukan karir switcher switcher gitu. Tapi umumnya mayoritas itu adalah fresh grade begitu, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ralda. Eh, Kayaknya penggiat ini juga ya, pendidikan juga. Ya, bagus punya ide-ide gagasan gitu untuk punya komunitas pembelajar gitu. Eh, Ya, appreciate lah dengan ide gagasannya ini. Saran saya, eh, jangan dilepaskan dengan dunia digital karena apapun kondisinya ke depan, dunia digital itu akan menjadi suatu keniscayaan. Ya, jadi sedangkan untuk kegiatan offline itu sepanjang kita masih bisa jangkau, maka akan bisa menjadi instrumen engagement yang bagus. Jadi hybrid mengkombinasikan dari kedua metode itu akan tetap relevan dan sangat membantu. Uh, Tinggal nanti stressingnya saja. Tentunya kalau offline ini kan butuh cost ya, costly ya, baik dari sarana prasarana maupun fasilitas yang dibutuhkan. Itu. Nah, nanti di sisi apa online-nya akan membantu untuk misalnya mengeksplorasi bahan materi itu online lebih lebih cepat, akseleratif, lebih uh, outreach-nya lebih luas, lebih deep gitu ya. Tapi kalau nanti kaitannya dengan skill up, kaitannya dengan tadi apa membangun membangun hubungan emosional antar komunitas itu memang perlu offline ya. Ya, jadi combine aja hybrid ya, itu akan menarik, Mbak. Kalau untuk pendekatan pembelajarannya menurut Prof, eh, saya mulai dari mana ya, Prof? Apakah memang harus dicoba trial error masing-masingnya gitu, Prof? Karena kan ini berkaitan dengan resource juga ya. Ya, kalau kembali kepada teori yang sedang saat ini kita pelajari, memang butuh analisis ya, Mbak. Butuh analisis. Jadi tadi sebetulnya sudah dapat sedikit ya sebagian sih. Misalnya sasaran pembelajarnya adalah generasi apa, Z, misal Gen Z misalnya. Gen Z, kemudian atau bahkan Alpha gitu ya. Nah, itu kan produk-produk digital semua tuh ya. Mereka Iya. akan lebih enjoy, akan lebih senang gitu kalau kita punya games, punya permainan, punya play role itu ada di dunia digital. Itu engagementnya akan jauh lebih dapat gitu ya untuk Gen Z dan Gen Alpha ini. Beda dengan milenial mungkin mereka masih bisa ya untuk apa yang offline gitu ya, masih 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 bisa terima gitu. Nah, cuma nanti pendekatan kalau kita kaitkan dengan topik kita, mungkin yang akan relevan adalah di uh, bisa pada design thinking atau di system thinking gitu. Ya karena kan nanti kita butuh apa aktualisasi, kemudian butuh refleksi gitu kan dari peserta gitu. Dan ujungnya adalah perubahan kan. Mereka bisa berubah gitu ya. Berubah cara berpikirnya, mungkin berubah cara
tindak behavior mereka gitu melalui sebuah proses apa pengalaman gitu. Karena kita nggak bisa Hmm. memberikan pengalaman kepada mereka, apalagi lewat online gitu. Mereka akan mengalami itu sendiri, tapi dalam bingkai uh, kurikulum gitu ya, dalam bingkai kurikulum. Jadi misalnya mereka bisa merasakan bagaimana sulitnya misalnya mengambil suatu keputusan, uh, misalnya katakanlah memilih pacar misalnya. Ya, mereka kan mungkin pernah punya pengalaman atau sedang berada dalam situasi itu, lalu kemudian kita berikan guidance gitu kan, memberikan guidance apa yang harus dilakukan gitu ya, ketika kemudian kita sedang berpikir mencari calon pasangan misalnya, misalnya gitu. Nah, itu kan terlibat tuh, terlibat ya secara emosional terlibat, lalu kemudian kasih contoh-contoh gitu ya, case-case gitu. Lalu kemudian pendekatan-pendekatan yang mereka bisa gunakan misalnya. Nah, itu akan mereka dapatkan pengalaman langsung gitu ya dari proses 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 dirinya sendiri gitu. Yang mana kita nggak bisa terlibat gitu. Kita hanya bisa memberikan dari jauh guidance, option-option gitu. Nah, itu akan lebih bagus kayak gitu. Ya, noted, Prof. Terima kasih banyak untuk sarannya. Ya, Mohon sama-sama. doanya juga. Ya, dan sukses. Nanti dapat ceritanya sudah jadi anu lapis apa practices gitu ya. Amin. Insya Allah, Amin Prof. amin. Terima kasih, Prof. Nah, Sami. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nggak terasa ya udah jam setengah 4 kurang 3 menit. Mungkin kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas atensinya. Ada 50 yang hadir. Nah, di kuis itu sebetulnya harapan saya selesai kuliah ini bisa langsung dikerjakan. Karena itu nanti untuk absensi juga, ya absensi juga. Jadi kemarin saya masih toleransi ya untuk yang terlambat. Mungkin ada yang besoknya baru ngeh, baru tahu gitu. Nah, sekarang sudah proses 2 kali mengerjakan, mudah-mudahan sudah punya experience dan selesai ini bisa langsung dikerjakan. Ya nanti seperti halnya kita kuliah, berarti absennya kan pada saat hadir gitu. Jadi setelah itu nanti akan terclose itunya, sistemnya. Ya, jadi silakan bisa dikerjakan. Lalu kemudian untuk tugas artikel, pedomannya mudah-mudahan sudah cukup jelas karena agak detail saya buat. Ya bahkan jumlah katanya gitu ya saya kasih biar nanti tidak ada yang cuma 2 lembar, ada yang cuma 3 lembar gitu ya. Atau bahkan ada yang sampai seperti membuat buku ya sampai 40 lembar gitu. Ya nggak usah sampai berlebihan juga gitu. Jadi ada batasnya. Mudah-mudahan bisa membantu dan itu saya rujuk untuk guidance ke jurnal-jurnal yang terindeks ya baik nasional maupun internasional. Jadi nanti kalau sudah jadi dengan format yang ada, harapannya kita sudah siap untuk submit ke jurnal. Baik, saya kira demikian ya. Terima kasih saudara sekalian dimanapun Prof, berada. mohon izin. Oh iya, silakan Mbak Siva. Saya untuk tugas yang tanggal 5 Maret, Prof. Ini saya minta untuk di riset tapi belum, Prof. Jadi saya belum bisa mengerjakan. Oh iya Mbak Siva ya. Karena waktu itu, betul, waktu itu kendalanya saya kebuka, terus Belum sempat timersnya ngerjakan. terus running, betul. Oh, oh iya baik. Itu, Prof. Iya Mbak. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Nanti habis ini saya coba ini riset. Yang kedua, yang kedua saya bisa ini Pak Prof, mohon maaf, mohon izin sekali Ya, Pak Prof. ya Eh, Mas Gun. jadi artikel tadi yang sudah ditugaskan untuk kita, Pak Prof, mohon izin supaya lebih ini lebih konkret, eh, biar dikasih eh, apa namanya, sudah lupa juga saya. Format apa? Iya, dikasih format supaya kita lebih konsen ke titik yang lebih
lebih bagus gitu Pak Prof. Supaya jangan kita melebar Pak Prof. Karena kalau saya berpikir kalau kita melebar pasti tadi dibatasi berapa lembar atau supaya jangan terlalu banyak gitu Pak Prof. Mungkin itu saya Pak Prof sudah saya tambahkan. Ya, makasih Mas Gun. Ya, untuk semuanya kebetulan pedoman yang sudah saya share itu cukup lengkap sih formatnya, kemudian juga jumlah kata dan sebagainya itu sudah ada. Nanti gunakan itu saja sementara. Namun untuk apa judulnya nanti saya coba elaborasi, saya share nanti tinggal dipilih saja mana yang sesuai itu. Seperti kelas 11 juga begitu biar cepat dan bisa langsung bisa bekerja gitu. Sepakat Pak Prof. Ya, makasih Mas Gun. Ada lagi ya, kalau tidak mungkin sampai di sini atau ada yang bertanya nih. Oh, ada dari Mbak apa Afra untuk tugas satu beberapa. Iya, Prof. Oh ya, gimana Mbak Afra? Iya, Prof. Saya juga sama yang pas tugas satu, kayak waktu itu langsung ke pencet aja gitu, kirain bisa ada nextnya, ternyata langsung ke exit. Oh ya, Izin di Mbak reset Afra ya, ya Prof. sama Terima kasih. Mbak Siva ya sama-sama. Makasih. Baik, sampai di sini. Terima kasih semuanya atas atensinya. Mohon maaf lahir batin. Mungkin pekan depan kita sementara libur ya. Udah libur ya. Iya, Eh, Pak. Baik, Prof. udah Iya, libur. Prof. Nanti kita ketemu lagi di bulan Syawal. Di minggu keberapa ya? Minggu kedua mungkin ya. Iya, Pak. Tanggal 8. Iya Pak, tanggal Tanggal 8, minggu kedua. Ya, baik. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. ya, Subhanallahumma wa bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha Alhamdulillah, sudah ada ilah atas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. makasih. Terima kasih, Terima Prof. kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak, Terima Prof. kasih, Kang Sami. Banyak Pak Prof. Ya. Ya, Lev.